ketika PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini dikepung oleh KPK, entah kebetulan atau memang ada kaitannya gitu ya. Di saat yang sama, Kaisang ini seperti apa ya? Seperti nggak punya kepastian. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa minggu terakhir ini PDI Perjuangan itu seperti dikepung oleh KPK. Karena kanan, kiri, utara, selatan KPK gitu ya. Dan yang menjadi sasaran utamanya adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Karena dalam beberapa minggu terakhir ini kasus-kasus yang sudah lama itu muncul lagi, seperti misalkan Harun Masiku Harun. Ya meskipun Pak Hasto sudah diperiksa terkait Harun Masiku yang sampai sekarang masih menghilang gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba muncul kasus baru lagi, yaitu pemeliharaan dan pengadaan jalur kereta. Ya nggak ngerti setelah ini apakah akan ada kasus-kasus baru lagi gitu ya, pengadaan pot bunga mungkin. Ini kok Pak Hasto tiba-tiba ada urusannya sama kereta, ini kan jauh sekali hubungannya gitu. Ya nggak ngerti lah setelah ini akan ada apa lagi, tapi intinya nampaknya yang menjadi sasaran utamanya adalah Hasto Kristianto, dan kemudian orang-orang di sekitarnya itu juga mendapatkan imbasnya, termasuk para stafnya yang belakangan sudah dilarang untuk ke luar negeri gitu ya. Terus kemudian kader-kader PDI Perjuangan di daerah seperti suaminya Mbak Ita itu juga kena kasus gitu ya. Ya seperti yang kita tahu, Mbak Ita itu adalah salah satu calon wali kota di Semarang yang sangat kuat sampai sekarang gitu. Tapi ya karena ini memang didukung oleh PDI Perjuangan, tiba-tiba ada kasus gitu ya. Di Bangkalan sendiri, di Madura, sebenarnya itu udah sangat kondusif gitu ya. Di Bangkalan itu kan termasuk diupayakan untuk calon tunggal, yaitu Pak Mahfud gitu ya, bukan Pak Mahfud MD. Jadi setelah ada pengepungan ini gitu ya, tiba-tiba kena kasus juga, sehingga ya harus dilakukan penyeleksian ulang terkait calon Bupati Bangkalan. Jadi ya memang nggak cuma dari PDI Perjuangan, tapi paling banyak itu yang disasar adalah kader-kader PDI Perjuangan. Jadi Pilkada 2024 ini itu nampaknya tidak hanya ditentukan oleh partai-partai politik atau koalisi partai, tapi juga oleh koalisi KPK. Ya karena beberapa nasib calon kepala daerah itu sangat-sangat bergantung kepada KPK. Seperti misalkan di Jawa Timur gitu ya, Khofifah. Ya meskipun Khofifah ini bukan kader PDI Perjuangan gitu ya, itu kan ya sudah sedikit lagi. Memang juga tidak diusung oleh PDI Perjuangan, tapi nampaknya ada kaitannya juga dengan KPK. Yang kalau PDI Perjuangan hari ini mendukung Khofifah gitu ya, kayaknya besok tuh Khofifah langsung masuk. Bisa jadi. Dan beberapa kasus atau cerita di KPK belakangan ini itu terus terang sangat aneh menurut saya gitu. Karena kasus-kasus yang sudah lama sekali selesai dan bahkan orang-orang yang sudah dipenjara gitu ya, sudah ada tersangka dan kemudian dipenjara para pelakunya, itu tiba-tiba muncul lagi. Pokoknya yang berkaitan dengan PDI Perjuangan itu muncul lagi. Seperti misalkan kasus korupsi Bansos misalkan. Itu kan sudah selesai gitu ya. Menterinya sudah dipenjara, pelaku-pelakunya sudah masuk penjara gitu. Tiba-tiba muncul kasus lagi. Ini apanya yang mau dibahas lagi? Pelakunya udah masuk. Apa mau ditambahin hukumannya gitu ya. Ya nggak ngerti siapa yang mau disasar, tapi itu kasus yang cukup unik dan aneh gitu ya. Karena setelah muncul itu di media, orang-orang jadi bertanya gitu. Loh, pelakunya kan udah masuk. Kok ada korupsi Bansos lagi? Terus kemudian Harun Masiku ya. Soal kasus Harun Masiku ini kan sebenarnya juga unik gitu, karena Harun Masiku ini kan ceritanya dia pengen jadi anggota DPR gitu ya, sebagai pengganti gitu ya. Terus kemudian katanya Harun Masiku ini melakukan penyuapan gitu. Udah orang-orang yang sudah dipenjara, orang-orang yang menerima atau terlibat dalam kasus penyuapan itu udah masuk penjara gitu, dan udah divonis dan sudah
masuk ke dalam penjara. Dan memang Harun Masiku sampai sekarang masih buron atau tidak diketahui ada di mana dia sekarang gitu. Tapi pada intinya kasus ini itu udah bisa dibilang setengah selesai karena pelakunya sudah masuk penjara. Tiba-tiba Pak Hasto juga diperiksa lagi. Apa coba? Kasus kan sudah selesai, apalagi kemudian sekarang memeriksa staf-stafnya Pak Hasto. Apa? Ya kita paham mungkin targetnya Pak Hasto gitu ya, tapi kan staf-stafnya nih gimana hubungannya gitu untuk kasus yang sudah sangat-sangat lama dan sudah selesai. Tapi dari semua kasus-kasus yang menargetkan PDI Perjuangan, baik itu Pak Hasto atau kader-kader di bawah gitu ya, ini menunjukkan kekuatan dari kader-kader PDI Perjuangan itu sangat-sangat luar biasa kokohnya gitu ya. Karena kalau kita berkaca kepada Partai Demokrat yang pernah berkuasa 10 tahun gitu ya, kemudian di akhir masa jabatannya itu kan masuk semua itu, dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris, masuk semua gitu. Yang aman cuma pangerannya gitu ya. Tapi PDI Perjuangan gitu ya, meskipun sudah berkali-kali diincar Pak Hasto ini, itu sampai sekarang ya masih belum bisa dijerat gitu ya. Dan kemudian kalaupun ada kader-kader yang ada di bawah itu tidak menjerat secara langsung seperti Mbak Ita misalkan, yang dijerat suaminya kan, bukan Mbak Ita secara langsung. Jadi ya meskipun PDI Perjuangan ini nampak dibidik, tapi dalam perjalanannya nampaknya mereka memang selama memimpin selama 10 tahun terakhir ini sudah berada di jalan yang benar, sehingga sangat-sangat kokoh dan kuat sekali untuk kemudian dijerat oleh kasus-kasus. Dan di luar itu, sebagai partai politik gitu ya, PDI Perjuangan nampaknya atau harusnya meyakini bahwa ya politik itu kan soal memperbesar kemungkinan gitu ya. PDI Perjuangan hari ini dengan gempuran atau kepungan yang dilakukan oleh KPK gitu ya, entah itu ada urusannya dengan politik terkini atau persiapan menjelang pilkada gitu ya, tapi pada intinya PDI Perjuangan punya pilihan lah gitu, karena kekuasaan ini kan segera berakhir, 3 bulan lagi juga sudah selesai. Terus kemudian sekarang pilihannya apakah PDI Perjuangan dengan segala gempuran itu mau terlihat lebih mengakomodir atau mau terlihat lebih luwes terhadap kepentingan dari para elit kekuasaan, atau pilihan kedua adalah tetap melakukan serangan secara terbuka dan tidak mempedulikan sama sekali soal ancaman-ancaman atau kepungan-kepungan yang sekarang sedang dialami oleh PDI Perjuangan. Ya kalau ini kemudian terjadi semacam diplomasi atau komunikasi dua arah, mungkin setelah ini akan ada kebijakan-kebijakan yang ajaib, misalkan mengakomodir Kaisang untuk maju dari PDI Perjuangan misalkan gitu ya. Ya kita tunggu saja, bisa jadi. Ya, tapi pada intinya PDI Perjuangan punya pilihan, karena ketika PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini dikepung oleh KPK, entah kebetulan atau memang ada kaitannya gitu ya, di saat yang sama Kaisang ini seperti seperti nggak punya kepastian. Ya misalkan gitu ya, ini kan sudah sekitar 2 minggu lalu Kaisang itu berharap atau berencana untuk bisa bertemu dengan Puan Maharani gitu. Sudah sekitar 2 minggu lalu gitu ya, tapi sampai sekarang itu belum bisa ketemu. 2 minggu lalu ketika ditanya sama wartawan soal rencana untuk bertemu, ya kita rencanakan, kita diskusikan dan sebagainya gitu ya. Tapi setelah ucapan itu muncul di media, sampai sekarang Mbak Puan tidak menanggapi atau merespon secara jelas gitu ya. Kalaupun ada respon soal silaturahmi, ya silaturahmi saja. Tidak spesifik kepada keinginan Kaisang untuk bertemu dengan Mbak Puan gitu. Sehingga soal apakah ini kebetulan atau ada kaitannya, itu kita bisa lihat dalam beberapa minggu ke depan atau sampai akhir Agustus 2024 ini gitu. Kalau misalkan terjadi pertemuan antara Mbak Puan dengan Kaisang, atau kemudian Kaisang bisa diusung oleh PDI Perjuangan, dan setelah itu kasus-kasus soal Harun Masiku, pemeliharaan kereta dan lain-lain ini kemudian tiba-tiba selesai, ya berarti memang ada kaitannya dengan pengepungan ini gitu ya.
Tapi kalau ini nggak ada kaitannya, ya Kaisang tetap bisa dicalonkan dari PDI Perjuangan, sementara kasus-kasus yang sudah muncul di media, gitu ya, itu tetap bisa dilanjutkan oleh KPK. Kalau itu yang terjadi, berarti ini nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi, sekali lagi, kalau setelah diusung, diakomodir, terus kemudian kasus-kasusnya jadi mereda, berarti selama ini memang ada intervensi kekuasaan atau bisa dikerahkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi gitu. Jadi ya ini sudah terlanjur terjadi, ya silahkan gitu ya. Selanjutnya kita bisa menilai apakah ini ada kaitannya atau enggak. Kita bisa lihat dari kasus-kasus yang selama beberapa minggu terakhir ini muncul ke media, apakah itu akan dilanjutkan atau tidak sama sekali setelah Agustus 2024. Kita lihat saja gitu ya, tapi saya berharap yang terbaik lah untuk Indonesia. Karena kalau soal cari-cari kesalahan itu ya semua orang punya masalah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.